Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Arif Sriono. Arif adalah personifikasi dari pepatah bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, Arif merantau ke Karawang dengan satu tujuan, mengubah nasib keluarganya. Sejak tahun 2010, ia berhasil mengamankan posisi di salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Bekerja di divisi quality, Arif dikenal sebagai pribadi yang tertib, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Selama bertahun-tahun, ia menyisihkan penghasilannya, hidup hemat, hingga akhirnya mampu membeli sebuah rumah di perumahan Gria Budiman Asri, Karawang. Bagi seorang perantau, pencapaian ini adalah puncaknya. Namun Arif bukan pria yang naif. Saat ia memutuskan menikahi Osi Claranita Nandatriar pada tahun 2014, ia mengajukan sebuah syarat yang tidak umum bagi banyak pasangan. Perjanjian pranikah. Arif menginginkan pemisahan harta yang sangat tegas. Dalam perjanjian itu tertulis bahwa seluruh aset yang dibeli Arif dari hasil keringatnya akan tetap menjadi miliknya jika terjadi perceraian. Istrinya hanya berhak mendapatkan harta tersebut jika Arif meninggal dunia sebagai ahli waris sah. Saat itu, perjanjian ini dibuat bukan karena Arif tidak percaya pada Osi, melainkan sebagai bentuk proteksi agar pernikahan mereka didasari oleh cinta, bukan materi. Namun 10 tahun kemudian, lembaran kertas yang semula dimaksudkan sebagai pelindung cinta ini justru menjadi pemicu sebuah rencana yang sangat dingin. Seiring berjalannya waktu, perbedaan kepribadian antara Arif dan Osi mulai menciptakan gesekan hebat. Arif adalah seorang introvert yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah setelah lelah bekerja shift malam. Sementara itu, Osi yang tidak bekerja merasa terkekang. Ia mulai mencari hiburan di luar, sering keluar malam, dan menghabiskan uang untuk gaya hidup yang tidak sanggup lagi diikuti oleh Arif. Bahkan setelah mereka dikaruniai seorang anak, perilaku Osi tidak berubah. Ia sering meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu hanya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Arif berkali-kali mencoba menasihati, namun Osi justru menyerang balik. Ia menghina Arif sebagai pria kuper dan membosankan. Situasi semakin memburuk ketika Osi secara diam-diam menjalin hubungan gelap dengan pria lain berinisial W. Perselingkuhan ini akhirnya terungkap dengan cara yang sangat menyakitkan. Saat Arif terbaring lemah di rumah sakit karena penyakit ginjal, Osi datang menjenguk. Namun, ia tidak datang sebagai istri yang prihatin. Ia justru membawa selingkuhannya ke rumah sakit, sebuah tindakan yang disaksikan langsung oleh orang tua dan adik Arif. Arif yang selama ini sabar akhirnya mencapai batasnya. Ia membulatkan niat untuk menceraikan Osi. Disinilah kepanikan Osi dimulai. Osi sadar sepenuhnya, jika ia diceraikan, ia akan keluar dari rumah itu tanpa membawa sepeser pun karena perjanjian pranikah tersebut. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, dan tidak punya tempat tujuan. Dalam pikirannya, hanya ada satu jalan untuk tetap kaya dan bebas. Arif tidak boleh menceraikannya. Arif harus meninggal dunia. Memasuki tahun akhir 2023, niat jahat Osi mulai dikonstruksi menjadi sebuah rencana matang. Ia membutuhkan eksekutor yang bisa ia kendalikan. Pilihan jatuh kepada adik kandungnya sendiri, Pandu, seorang pemuda berusia 19 tahun yang bekerja di bengkel. Osi mencuci otak adiknya, menciptakan narasi bahwa dirinya sering disiksa atau diperlakukan tidak adil oleh Arif, hingga Pandu akhirnya setuju untuk membantu. Namun Pandu tidak berani bergerak sendiri. Ia kemudian menghubungi rekannya, Rizal Nur Firdaus.
seorang pengangguran di Purwokerto. Osi menggunakan uang nafkah dari Arif untuk menyewa sebuah rumah kontrakan rahasia di Karawang. Kontrakan ini menjadi markas mereka untuk menyusun strategi. Di rumah itu, Osi memanjakan Pandu dan Rizal. Ia membelikan makanan enak, rokok, hingga memberikan obat-obatan terlarang agar mereka berdua merasa berhutang budi dan siap melakukan apa saja. Osi menjanjikan bayaran 1,5 juta rupiah dan sebuah motor Yamaha Vixion milik Arif sebagai upah bagi Rizal. Rencana pertama mereka adalah meracuni Arif. Pada 29 Desember 2023, Pandu mengajak Arif makan bersama di sebuah warung. Namun rencana ini gagal total. Arif yang sangat menyayangi anaknya membawa sang buah hati ikut serta. Pandu dan Rizal kehilangan momentum karena mereka belum cukup gila untuk membunuh Arif di depan anaknya sendiri. Kegagalan ini membuat Osi marah besar. Ia kemudian memerintahkan skenario kedua yang jauh lebih brutal, pembegalan di jalanan sepi. Osi menentukan waktu eksekusi pada Senin malam, 8 Januari 2024. Agar dirinya memiliki alibi yang kuat, Osi pergi ke Bandung. Ia ingin memastikan bahwa saat polisi bertanya nanti, ia memiliki bukti fisik dan saksi bahwa dirinya sedang berada di luar kota. Tepat jam 11 malam, Pandu dan Rizal bergerak menuju jalan irigasi di Dusun Pasir Panjang. Jalan itu adalah rute rutin yang dilewati Arif saat pulang kerja tengah malam. Kondisinya gelap gulita, tanpa lampu jalan, dan sangat sepi. Pandu menjalankan perannya. Ia menghentikan motornya di pinggir jalan, mematikan mesinnya, dan berpura-pura mogok. Pandu menelepon Arif. "Mas, tolong motor saya mogok di tempat gelap." Sebagai kakak ipar yang bertanggung jawab, Arif tanpa curiga memacu motor Victionnya menuju lokasi. Begitu Arif sampai dan turun dari motor untuk membantu Pandu, Rizal yang sudah bersiaga dengan keluar dari semak-semak. Serangan itu terjadi sangat cepat. Rizal menghantamkan ceritnya ke tubuh Arif sebanyak 5 kali. Arif yang tidak siap melakukan perlawanan akhirnya tumbang. Ia menghembuskan napas terakhirnya di tanah merah pinggir irigasi. Pandu hanya berdiri menyaksikan tanpa mencoba menolong. Setelah memastikan Arif tewas, Rizal membawa motor korban sebagai bagian dari upah yang dijanjikan, sekaligus untuk mengaburkan motif pembunuhan menjadi seolah-olah pembegalan murni. Keesokan harinya, jasad Arif ditemukan oleh warga yang melintas. Berita begal sadis langsung meledak di Karawang. Osi pulang dari Bandung dan segera melancarkan aktingnya. Ia menangis histeris, pingsan berkali-kali, dan bersandiwara seolah dialah istri yang paling berduka di dunia. Momentum yang paling mencolok adalah saat polisi meminta izin untuk melakukan autopsi. Osi menolak keras sambil meronta-ronta di depan penyidik. "Jangan disakiti lagi suamiku, dia sudah sangat menderita," teriaknya. Namun ketelitian Polres Karawang tidak bisa dibohongi. Luka pada jasad Arif terlalu banyak dan terlalu dalam untuk ukuran begal biasa yang biasanya hanya ingin melumpuhkan. Polisi mulai menyisir CCTV di sepanjang jalur pelarian pelaku. Meskipun gelap, salah satu titik CCTV menangkap siluet 2 orang yang wajah salah satunya teridentifikasi sebagai Pandu. Penyelidikan digital forensik pun dilakukan. Polisi menyita ponsel Osi dan Pandu. Meskipun riwayat pesan dan panggilan telah dihapus secara manual, tim IT kepolisian berhasil memulihkan data tersebut. Ditemukan percakapan intens antara Osi dan Pandu sebelum, saat, dan sesudah kejadian. Bahkan ada satu pesan yang mengonfirmasi bahwa tugas telah selesai. Osi akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Ia, Pandu, dan Rizal ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana.
Kasus ini bergulir ke meja hijau dengan fakta-fakta yang mengerikan. Osi Claranita Nandatriar, sang otak pelaku, resmi divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada September 2024. Hakim menyatakan ia terbukti sah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Adiknya Pandu juga tidak lepas dari jerat hukum karena keterlibatan aktifnya dalam merencanakan dan menyiapkan eksekutor. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Putusan yang sama, yakni 20 tahun penjara, juga dijatuhkan kepada sang eksekutor lapangan, Rizal Nur Firdaus, atas tindakan kejinya yang dilakukan demi imbalan uang dan motor. Harta yang dikejar Osi dengan darah suaminya kini justru menjebloskannya ke dalam dinginnya penjara seumur hidup. Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang keserakahan yang dibalut oleh sandiwara cinta.